A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama a'zamu arkanid din wa awthaqal qawanin asy-syar'il matin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidul mursalin shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin dimanapun kita berada, wabil khusus pemirsa NU Jabar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar babus siyam atau pembahasan tentang puasa. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita kenal, kita tahu bahwa kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab kumpulan-kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian agar kita tidak gagal paham dan tidak gagal fokus terhadap pembahasan, maka yang akan saya bahas, yang akan saya bawakan adalah kitab syarahnya. Kitab syarah yang dimaksud, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, judulnya adalah Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Kalau kita terjemahkan, judul buku ini, judul kitab ini adalah dalil atau dalil-dalil, dalil al-falihin, bagi orang-orang yang beruntung, li turuqi Riyadhis Shalihin, agar menemukan jalan-jalan Riyadhus Shalihin sebagaimana yang dimaksudkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Karya ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali bin Muhammad Alan bin Ibrahim Al-Bakri As-Siddiqi Al-Makki rahimahullahu. Semoga ittisal sanad kita kepada pengarang kitab dan kita mendapatkan keberkahan dari kajian kitab ini. Pemirsa NU Jabar Channel, dimanapun kita berada, kitab yang kita kaji ini adalah jilid keempat pada pembahasan 217 halaman 19. Judul babnya adalah Bab Wujubi Shaumi Ramadan, bab tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, wa bayanu fadlus shiyam, dan penjelasan tentang keutamaan berpuasa di dalamnya, wa ma yata'allaq bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bi Ramadhana, dengan Ramadan itu sendiri, minal i'tikaf wal iktsari min amalil birri. Seperti halnya i'tikaf dan memperbanyak berbuat kebaikan. Yang paling pertama dibahas dalam kitab ini adalah tentang definisi puasa itu sendiri, bahwa secara bahasa lughatan puasa itu adalah al-imsak, menahan, atau al-kaffu 'anil syai', menahan diri dari sesuatu, seperti halnya al-imsaku 'anil kalam, menahan diri untuk tidak berbicara, itu pun disebut puasa sebetulnya. Sedangkan secara bahasa itu al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum, juga ada syahwat yang perlu dijaga. Nah, itu semua adalah definisi dari puasa yang mengawali pembahasan dalam kitab ini. Kemudian, hadirin, pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, yang menjadikan landasan dasar kewajiban berpuasa di dalam pembahasan kitab ini sebelum ke hadis yang pertama yang dibahas, itu ada dua ayat utama yang menjadi landasan-dasarnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam kitab ini dijelaskan, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syarahnya, penjelasannya atau tafsir dari ayat ini, nidaan lahum bi asyrafi awsafihim wa fihi tasyrifun ba'da tasyrifihim bil khitab. Nidaan, bahwa ya ayyuhalladzina itu adalah nida lahum, untuk mereka, bi asyrafi awsafihim, dengan kemuliaan awsafihim, sifat-sifat mereka, wa fihi tasyrifun ba'da tasyrifihim,
di dalam kata ya ayyuhalladzina amanu, selain daripada pengangkatan derajat kemuliaan dengan keimanan yang dimiliki hamba Allah, yang mana Allah langsung menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman, merupakan tasyrifun ba'da tasyrifihim. Manusia itu sudah mulia, tasyrifihim itu sudah mulia, tapi ba'da tasyrifihim Allah muliakan kembali. Untuk apa? Dengan cara bagaimana Allah muliakan kembali manusia itu? Dengan menyerunya dengan kata atau dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau memang kita beriman, ini ayat untuk kita. Apa? Setelah kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Kata atau kalimat kutiba alaikumusiyam qila huwa shaumu ramadan wa qila thalathatu ayyamin min kulli syahrin wa asyura thumma nusikha. Jadi kutiba alaikumusiyam itu pada mulanya bukan Ramadan, bukan hanya Ramadan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kutiba alaikumusiyam itu adalah untuk puasa Ramadan. Kemudian qila ada yang mengatakan salah satu ayamin, 3 hari min kulli syahrin, atau berpuasa 3 hari setiap bulannya, wa asyura, dan pada 10 Muharram, thumma nusikha, melainkan ini keterangan tentang berpuasa selain di bulan Ramadan yang dimaksud dalam ayat ini itu dihapuskan. Jadi berfokus hanya kepada bulan Ramadan saja. Kemudian ayat yang kedua yang melandasi kewajiban berpuasa adalah pada ayat 185-nya yang menyatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang digarisbawahi adalah faman syahida. Dalam kitab ini dijelaskan syahida yang dimaksud hadara walam yakun musafir. Dia hadir di dalam bulan Ramadan itu dalam keadaan sehat dan tidak sedang berpergian. Jadi berada di tempatnya, berada di tempat tinggalnya. Nah, kemudian minkumus syahra, kalimat minkumus syahra ay fihi Ramadan falyasumhu ay fihi. Falyasumhu itu maka berpuasalah dia. Dalam kaidah usul kita tahu bahwa al-aslu fil amri li wujub, segala sesuatu perintah, kata perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan hukum wajib. Jadi dalil yang kedua ini menguatkan dalil yang pertama dari ayat 183, dikuatkan oleh 185-nya bahwa kata falyasumhu itu adalah kata yang menunjukkan fi'il amr, yang mana fi'il amr ini merupakan kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, hadis yang pertama dalam bab puasa itu nomor 1214. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani Adam lahu illas siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah baginya, untuknya. Jadi pahala segala sesuatu perbuatan kebaikan itu untuk dirinya sendiri, illas siyam, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, bahwa puasa itu kata Allah, firman Allah, adalah hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung memberikan pahala atas ibadah puasa yang dilakukan oleh hambanya. Wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu suwima ahadukum fala yarfuth. Apabila sudah masuk waktunya puasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata atau melakukan perbuatan rofas. Wala yaskhab, janganlah berbuat gaduh atau kegaduhan. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila sesuatu yang
tidak diinginkan itu terjadi, maka katakanlah inni shaimun, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi indallahi atyabu min rihil misik. Bahwa ini ada sumpah yang dikatakan oleh baginda Nabi melalui hadis qudsi ini, walladzi nafsi Muhammad, dan Muhammad pun biyadihi, yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah yang dinyatakan oleh beliau, la khulufu famis shaim, baunya mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih baik, indallahi, di sisi Allah, min rihil misik, daripada parfum yang paling wangi di dunia pun, atau rih misik itu lebih baik daripada parfum yang kalau kita kategorikan itu parfum yang paling terbaik di dunia, tidak lebih baik daripada bau mulutnya seorang yang berpuasa di mata Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani yafruhuhuma idza aftara fariha bi fitrihi. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang menjadikan keduanya itu betul-betul dalam kondisi berbahagia. Yang pertama, idza aftara, apabila dia berbuka, fariha bi fitrihi, maka orang yang berpuasa itu senang dengan berbukanya ia. Wa idza laqiya rabbih, yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya, laqiya rabbih fariha bisyamihi, maka dia akan berbahagia dengan puasa yang dia laksanakan. Maka jangan main-main dengan puasa. Puasalah sebaik-baiknya, karena yang kedua, kebahagiaan ini hanya bisa dilaksanakan, hanya bisa didapatkan ketika kita sudah wafat, meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Ramadan ini puasa kita itu membuahkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sehingga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergembira dengan puasa kita. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada, lantas bagaimana yang harus kita lakukan kalau sudah masuk di bulan puasa, sudah kita melakukan berpuasa di bulan puasa? Kata Nabi di dalam hadis ini, fala yarfuth, janganlah dia yarfus, berbuat rofas. Apa itu rofas? La yatakallam bil kalamil fahish, jangan berucap, berkata dengan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan yang menyakiti perasaan orang lain. Berkata di zaman ini bukan hanya dengan lisan dan mulut, melainkan juga melalui media sosial. Maka bagi kita yang punya media sosial, mari jangan asal share, tapi saring dulu sebelum kita sharing. Jangan sampai asal dapat informasi, tidak taunya itu berita hoak, tapi dengan mudah dan cepat percaya kita langsung sebar dan kita berkomentar yang tidak baik. Maka ini rofas di bulan puasa, di zaman ini ada banyak bentuknya. Selain daripada update status, postingan-postingan di media sosial, kita pun harus menjaga diri kita untuk tidak membicarakan aib orang lain, baik secara langsung ataupun di dalam media sosial. Maka berbijaksanalah di dalam menggunakan media sosial, lebih baik kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan daripada ada rofas yang mendekati diri kita dalam konteks bermedia sosial, menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini adalah wala yashkhab, ay la yuksir lubtahu. Yang dimaksud adalah untuk tidak membuat kegaduhan. Kegaduhan yang dimaksud kita untuk tidak berselisih satu sama lain, kita itu untuk tidak iri dengki kepada orang lain, sehingga ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah yang private dari diri kita seorang hamba kepada Allah, karena ada komunikasi transendensi, komunikasi yang vertikal secara personal dari seorang diri
seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. Maka di dalam konteks berpuasa melalui kajian ini mudah-mudahan kita tersadarkan ketika kita berpuasa, kita betul-betul menjalankan puasa kita dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang terhindar dari rafas, bijaksana dalam bermedia sosial, kemudian terhindar dari as-sohbu atau la yashob, untuk tidak membuat kegaduhan. Maka hadirin pemirsa NU Jabar Channel dimanapun kita berada, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kajian pertama, pertemuan pertama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kitab Dalilul Falihin ini menjadikan diri kita betul-betul orang yang beruntung, yang mana kita adalah orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang laqiya rabbih, yang bertemu dengan Robnya, yang bertemu dengan Tuhannya, wa fariha bisiyamihi, dan berbangga, berbahagia dengan puasa yang dijalankannya, yaitu puasa yang terhindar dari rafas, puasa yang terhindar dari kegaduhan, yaitu menjalankan puasa kita sebaik-baiknya puasa. Wallahu alam, wallahu alamu bisawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.